Hai Sagittarius, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Kristal Tarot Indonesia. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Saya Katika Tarot dan Vedic Reader, channel ini yang akan membacakan energi Sagittarius untuk bulan November 2024. Semoga semua Sagittarius yang menonton video ini dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Sagittarius, saya bacain energi kehidupan, keuangan, pekerjaan, dan asmara November 2024. Bacaan ini cocok untuk ascendant Sagittarius, Moon Sagittarius, atau Sun Sagittarius. Namun tetap utamakan zodiak Moon. Oke, kita mulai ya. Bagaimana energi Sagittarius bulan November 2024? Energi Sagittarius November 2024. Kehidupan, keuangan, pekerjaan, dan asmara Sagittarius November 2024. Ada apology, forgiveness, assistance, ada Mercury message, travel, dan communication. Sepertinya Sagittarius merasakan rasa bersalah dari masa lalu yang sudah terjadi, tentu saja sudah terlewati, tentu saja, tetapi Sagittarius menemukan kesalahan-kesalahan di masa lalunya yang mungkin dulunya Sagittarius tidak menyadari kalau itu adalah kesalahannya. Mungkin dahulunya Sagittarius pernah melukai perasaan seseorang tetapi baru disadari sekarang. Dulunya sih masih ada self ego sehingga masih merasa tidak bersalah. Alam semesta memberikan Sagittarius kesadaran, tercerahkan ya, dan menemukan, oh iya ternyata saya pernah melakukan kesalahan dan mungkin saya perlu meminta maaf pada seseorang itu. Ya, di sini ada upaya untuk permintaan maaf ya, Sagittarius. Mudah-mudahan orangnya masih ada dan bisa ditemui ya Sagittarius. Untuk Sagittarius menyampaikan maaf. Kalau orangnya udah nggak ada, minta maafnya sama Sang Maha Pencipta aja ya. Minta ampun dan minta maaf melalui doa dan diawali dengan ibadah tentunya ya. Ini secara general ya, tidak melulu ini terkait dengan asmara, tapi bisa di aspek mana saja ya. Untuk keuangan ada assistance dan spirit guide. Wah, Sagittarius, kamu punya asisten spirit guides ya, yang maksudnya adalah spirit guide membimbing kamu, mengarahkan kamu untuk melihat peluang-peluang yang menguntungkan atau peluang-peluang income, peluang-peluang untuk kamu bisa mendapatkan pekerjaan, project, melancarkan pekerjaan kamu asal kamu juga terkoneksi dengan spirit guide kamu. Bagaimana cara terkoneksinya? Kalau saya lihat dari proses forgiveness dan apology ini, spiritual awakening, sehingga spirit guide membantu kamu. Spirit guide itu lebih menyukai orang-orang yang sudah terbangkit secara spiritual, yaitu sudah bercermin diri, melihat kesalahannya, lebih melihat kesalahannya dan kekurangannya daripada kesalahan dan kekurangan orang lain. Dan semesta memberikan kebutuhan kamu, Sagittarius, dengan melalui bimbingan spirit guide kamu, ya. Oke, untuk asmara ada Mercury message, travel, dan communication. Untuk berpasangan, kemungkinan akan ada perjalanan. Kamu dengan pasangan ini bisa honeymoon atau dalam rangka pekerjaan, tapi bisa melakukan perjalanan bersama dengan pasangan atau keluarga ya. Atau ada pesan, ada kabar yang menggembirakan. Dan dipengaruhi dengan Mercury. Mercury ini adalah komunikasi. Mercury ini adalah energi yang bisa mempengaruhi komunikasi kamu. Nah, untuk bulan November ini, Sagittarius, Mercury berada di house ke-11 kamu. Sehingga antara kamu dengan pasangan akan membicarakan tentang masa depan. Pandangan-pandangan untuk visi ke depannya. Bagi yang single, energi Mercury ini di asmara kamu ini akan mempengaruhi komunikasi kamu dengan seseorang. Bisa ini kamu akan ketemu dengan seseorang yang baru. Kemudian ada
komunikasi intens dan berkirim pesan ya, pembicaraan dari hati ke hati, pembicaraan yang mengarah pada ungkapan perasaan ya. Tapi ada juga sebagian Sagittarius terhubung dengan orang dari masa lalu, di mana Sagittarius seperti yang tadi saya katakan, ada upaya untuk meminta maaf. Minta maaf ini bukan berarti kembali ya, tetapi ya mungkin Sagittarius merasakan perlu ya meminta maaf. Kalau energi itu nggak tertahan, sebaiknya diikuti ya Sagittarius. Oke, kita lihat lebih deep ya Sagittarius. Seru nih energi Sagittarius saya lihat bulan November ya. Sagittarius November 2024. Four of Earth, King of Fire, Sagittarius, Ace of Earth, Sagittarius, High Priestess, Sagittarius, Ace of Air, Queen of Fire, Ace of Water, Ace of Fire, Age of Earth, Queen of Earth. Wah, ada dua Queen ya, Queen of Fire dan Queen of Earth. Dan ada Two of Air. Oke, Sagittarius sepertinya kamu berada dalam kebingungan ya. Kamu overthinking, kamu punya pikiran yang bercabang, kamu bingung dalam menentukan pilihan. Bahkan kamu juga, kalau saya kaitkan dengan 3 energi ini ya, kamu mungkin merasa telah memperlakukan seseorang di masa sebelumnya secara tidak adil. Atau sebaliknya, kamu merasa tidak diperlakukan secara adil dengan berada pada situasi kebingungan kamu. Misalnya gini ya, kok nggak adil banget sih saya yang terus menahan perasaan ini. Kenapa nggak dia aja sih yang menghubungi saya gitu. Oke, ada The High Priestess ya. Di masa sebelumnya, Sagittarius sepertinya mengambil jalan diam, silence, mungkin menarik diri, contemplate, berusaha untuk tabah, menghadapi, menerima, dan sabar, tapi juga tegas dengan keputusan. Jadi kalau di masa sebelumnya Sagittarius sudah mengambil jalan mundur, apapun konsekuensinya ya udah diterima oleh Sagittarius. Atau kalau Sagittarius sudah memutuskan untuk mengambil jalan maju, apapun konsekuensinya ya ditahan oleh Sagittarius. Ada Four of Earth ya, sepertinya kamu berniat untuk investasi ya Sagittarius. Investasi ini terkait dengan materi ya, uang. Ini juga terkait dengan bacaan keuangan ya. Kamu sangat berhati-hati menggunakan uang kamu. Ada rahasia yang kamu sembunyikan Sagittarius. Dan ada uang juga dan ada aliran dana atau pemasukan dana yang kamu rahasiakan. Adanya Ace of Earth di alam pikiran kamu adalah makna kamu saat ini sadar bahwa kamu mendapatkan berkah. Kamu sadar kalau kamu saat ini mendapatkan opportunity. Nah, ada Ace of Fire di alam bawah sadar kamu. Tapi kamu juga sadar. Tapi di sisi lain kamu juga sadar, khususnya di sisi alam bawah sadar kamu ya, Sagittarius. Kalau opportunity yang kamu dapatkan, peluang yang kamu dapatkan, kesempatan yang kamu dapatkan, entah ini dari sisi materi atau peluang waktu atau peluang apapun,
Kamu merasa ini akan ada pertanggungjawabannya. Dan juga kamu sedang berusaha mencari solusi. Bisa saja solusi ini ada kaitannya dengan kebingungan kamu ini, apa yang harus kamu lakukan, langkah apa yang harus kamu lakukan gitu. Ini bisa terkait di aspek mana saja, bisa di area keuangan, asmara, atau area kehidupan kamu secara general. Karena kendala-kendalanya adalah King of Fire ya, ini adalah King of Wands. Di mana kendalanya adalah diri kamu sendiri, Sagittarius. Kamu yang sepertinya tidak bisa bergerak atau kamu tidak mau bergerak. Tidak mau action atau tidak bisa action, antara dua hal itu. Karena di sini apology dan forgiveness, energi eksternal yang kamu rasakan itu menekan kamu untuk melakukan sesuatu, untuk action. Tapi kamu tidak ada tindakan, kamu pasif, kamu tidak bergerak, kamu memantau, mengawasi, mengamati, tapi tidak ada action. Selain hanya harapan-harapan, di sini lihat banyak banget kartu Ace, Ace of Earth, Ace of Air, Ace of Water, Ace of Fire, 4 elemen Ace ada pada kamu. Jadi kamu seperti mikir gimana memulainya. Peluangnya ada, kesempatannya ada, momennya ada, modalnya ada. Semuanya itu disediakan untuk kamu, Sagittarius. Kamu tinggal actionnya aja. Mungkin kamu mengalami kebingungan ini. Mana dulu nih yang harus saya ambil? Fokus, Sagittarius. Fokus pada tujuan kamu. Kemudian di area keuangan, seperti yang tadi saya sampaikan, kamu hati-hati banget dalam mempergunakan uang. Mungkin akan ada pembayaran hutang ya, Sagittarius. Atau pengeluaran uang untuk biaya perjalanan. Atau sepertinya kamu mengganti rugi. Atau bisa jadi ini ada finally pajak ya yang harus kamu selesaikan. Bisa pajak kendaraan bermotor ya, atau pajak bangunan, properti, atau pajak bangunan, rumah misalnya, atau pajak dari honor kamu yang dipotong ya. Oke. Tapi begitupun kamu juga dihadapkan dengan peluang pekerjaan ataupun proyek baru ya di bulan November ini. Bagi Sagittarius yang sedang mencari pekerjaan, sudah ajukan proposal atau sudah tanya-tanya ke networking ya, kesabaran kamu akan membuahkan hasil di bulan November. Ada peluang-peluang yang datang. Bahkan peluang ini lebih dari satu, Sagittarius. Tapi mungkin peluang ini berada di tempat yang jauh. Misalnya ada proyek, ada pekerjaan tapi di luar kota gitu. Atau di tempat yang membuat kamu itu merasa terasing, sendirian gitu. Ya, kamu harus berangkat ke lokasi tempat kerja sendirian. Dan Age of Earth, Ace of Fire, dan Ace of Water ini menunjukkan kamu akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan kamu, Sagittarius. Kamu juga akan giat banget bekerja di bulan November ini. Berusaha, kemudian banting tulang juga ya. Dan kesannya kamu workaholic ya. Kalau bahasa Indonesianya itu banting tulang ya. Meskipun istilahnya gila kerja ya, tapi ya apa bedanya dengan banting tulang ya. Ya, kamu aktif banget. Kalau dari sisi pekerjaan kamu aktifnya, tapi kalau dari sisi asmara, nah kita sampai ke bacaan asmara ya. Kamu sepertinya menyimpan rahasia, menyimpan kalimat-kalimat yang kamu pendam sendirian. Kamu ingin mengungkapkan, bisa ini permohonan maaf, atau permohonan ingin kembali, atau kalaupun nggak mau kembali ya kamu ingin menyampaikan permintaan maaf kamu. Tapi kamu nggak tahu gimana memulainya dan bagaimana cara menyampaikannya. Kamu sedang cari ide. Nah di sini ada Queen of Fire dan Queen of Earth ya. Ini bisa laki-laki ataupun perempuan, tidak tergantung gender. Sepertinya kamu
berhadapan dengan dua energi feminin, ya Sagittarius. Energi feminin ini kan lebih empati ya, lebih berperasaan. Tapi Queen of Fire dan Queen of Earth ini bukan feminin yang menggunakan perasaannya ya, tapi lebih menggunakan logika. Queen of Fire ini adalah Queen of Swords, Queen of Earth ini adalah Queen of Pentacles. Nah, keduanya ini bukan feminin yang gemulai, bukan feminin yang lemah secara mental, tapi ini adalah dua energi feminin yang aktif, mandiri, berani. Kamu berhadapan dengan dua queen, sementara energi kamu King of Fire, Sagittarius. Sepertinya kamu berada dalam kebingungan, dibingungkan oleh dua energi queen ini. Ya, untuk yang sudah berpasangan atau menikah, tentu saja ini dilematik ya, Sagittarius. Ada upaya kamu untuk merubah sesuatu, melepaskan sesuatu. Untuk yang single sepertinya kamu terhubung dengan dua orang. Satu orang adalah seseorang yang saat ini bersama dengan kamu, dan satu orang lagi ini orang dari masa lalu yang masih ada soul contract-nya dengan kamu. Bisa jadi ini seseorang dari masa lalu datang dalam kehidupan kamu, meminta maaf dan ingin kamu terima lagi dalam kehidupan kamu, Sagittarius, atau sebaliknya. Tapi ini memang rahasia ya, Sagittarius, kamu yang simpen ini. Jadi mereka ini tidak tahu bagaimana situasi kamu saat ini, makanya kamu didera kebingungan. Ini bisa saja sebagian Sagittarius, dalam perjalanan kamu bertemu dengan seseorang, ya, atau perjalanan kerja antara kamu dengan rekan kerja yang tadinya hanya profesional kerja, tapi ternyata dalam perjalanan terjadi kedekatan yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu bingung mana yang harus kamu lepaskan. Dan dari keseluruhan kartu-kartu ini, sepertinya mengatakan kalau Sagittarius sadar telah berbuat kesalahan terhadap pasangannya atau terhadap seseorang. Tapi mungkin itu tidak akan diungkapkan, tidak akan dikatakan. Dan kalau ini diketahui, akan melukai hati seseorang. Saya rasakan ini memang bagian dari karma, hutang ya, Sagittarius. Ada hutang yang harus kamu selesaikan. Baik itu hutang uang, hutang janji, atau hutang kata maaf yang harus kamu ungkapkan, kamu sampaikan kepada seseorang. Kalau nggak kamu ungkapkan bagaimana? Ini akan tidak baik untuk mental kamu, Sagittarius. Nah, sebagian lagi Sagittarius saya rasakan gini ya, kamu berada di antara dua orang, yang dua orang ini kamu tidak bisa memihak kepada siapa gitu. Jadi dalam kebingungan kamu ini, kamu akan mengambil sikap untuk diam, memantau dan mengamati saja. Karena satu sisi, kalau kamu memihak salah satunya, kamu bisa kehilangan peluang, kesempatan. Apakah ini ada kaitannya dengan materi, uang, atau kenyamanan hidup, atau fasilitas. Nah, kalau kamu terlihat tidak memihak pun, konsekuensinya bisa itu yang terjadi. Kamu sepertinya memilih zona aman untuk berdiri di tengah-tengah. Tapi ini kamu memang sangat berhati-hati. Ngomong pun kamu hati-hati, bertindak pun hati-hati. Nah, ini yang tadi saya katakan. Jadi, kemungkinan di balik ini ada situasi yang membuat kamu itu terkesan ya. Saya nggak bilang kamu memihak siapa, tapi terkesan kamu memihak salah satunya. Misalnya kamu ketemu dengan seseorang ini, Queen of Fire ini, Queen of Earth ini nggak tahu. Ya, nah kamu merasa bersalah. Dan ini akan jadi rahasia. Queen of Earth ini mungkin tanya sama kamu kemana semalam? Atau kamu ada ketemu dengan Queen of Fire nggak? Kamu bilang enggak, saya nggak pernah ketemu. Saya nggak pernah ngobrol, saya nggak peduli sama dia gitu. Padahal tanpa sepengetahuan Queen of Earth ini, kamu ketemu, ngobrol dengan Queen of Fire ini. Nah, ini bukan melulu terkait dengan asmara. Tapi bisa aja dua orang ini adalah rekan kerja kamu yang sedang bersaing, berkompetisi atau bersiteru. Atau dua orang teman sahabat kamu yang sedang konflik, sehingga kamu berdiri di tengah-tengah. Atau mungkin ada sebagian Sagittarius yang memang berada dalam third party relation. Kamu nggak akan mengalami semuanya untuk satu orang Sagittarius, tapi mungkin kamu berada di salah satu
momen ini, Sagittarius. Oke. Ya, memang posisi kamu ini cukup rumit ya, Sagittarius. Kalau saya pun berada dalam situasi kamu ini pasti saya akan bingung juga ya. Oke, kamu dipaksa untuk diam, terpaksa untuk merahasiakan, terpaksa untuk no comment, silent. Tapi di sini tidak ada kartu yang menggambarkan kalau kamu curang, kalau kamu jahat, kalau kamu berbohong. Tidak, tidak ada kartu-kartu yang menggambarkan itu. Jadi situasinya masih positif, ya. Oke, Sagittarius, saya akan baca energi lanjutannya, saya akan post di membership level The Sun. Bagi teman-teman yang penasaran dan ingin menontonnya, videonya terkunci. Tapi kalau teman-teman ingin tonton, silakan join membership, ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini, ada level The Moon dan level The Sun. Baca dulu fasilitas apa yang kalian butuhkan, kemudian lanjutkan pembayaran. Jangan lupa di like, comment, share video ini agar channel ini berkembang. Dan untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching, Sagittarius. Bye-bye.